Hari pertama tuh kita banyak sekali kegiatan. Hari kedua, malahnya tuh saya ikut lomba batik preliminary night. Iya. Itu tuh saya ikut itu. Ada di situ saya tidak kaku, tapi ada karena mungkin saya agak gugup, jadi saya lupa satu gerakan yang saya lupa, dan itu memang di saya otak, oh kalau saya lupa nih saya tidak dapat juara sekali nih. Selamat datang Beverly. Hari ini saya sangat senang ada model dari Papua, khususnya dari kota Timika, yang juara umum yang saya baca di beberapa media. Beverly mendapat juara umum mengalahkan model-model lain, model dari beberapa provinsi. Oh, Beverly, bagaimana mungkin nanti bisa ceritakan awal bagaimana sampai terjun ke dunia model, Beverly? Oke, baik, terima kasih. Saya awal mengikuti model ini dari tahun 2020. Itu tuh di situ saya belum tahu apa-apa tentang model. Terus ada mau punya teman, tapi saya juga tidak tahu tuh siapa. Terus datang begini, oh itu ternyata itu mau punya kakak Ming. Terus bicara, lihat saya, oh sudah. Terus mama dengan mama kakak itu jalan. Nah, kaget begini, besoknya mama suruh saya pergi latihan. Saya kaget, ini mau latihan apa ini? Gitu. Terus tiba di sana saya ketemu kakak Zo. Itu mama punya teman, punya anak. Namanya kakak Zo. Dia orang pertama yang ajar saya buat jalan catwalk. Dan itu sama sih kaku-kaku sekali, saya tidak bisa pakai heels. Walaupun cuman heelsnya tuh cuman pendek sekali saja, tapi saya kaki itu sakit-sakit sekali. Terus saya latihan, tapi jalan masih belum bagus-bagus. Tapi saya tetap tidak pantang menyerah, saya latihan. Terus waktu itu komunitas Aeromika Model bikin audisi. Sudah langsung sama bilang, oh Vero ikut. Sudah ikut, itu mereka ada bikin 3 busana. Itu busana pertama, busana gaun malam, busana batik, sama busana casual. Di situ saya ikut. Pertama busana gaun malam ini saya demam panggung. Saya tidak tahu saya mau bikin apa. Karena baru pertama sekali berdepan orang banyak. Tapi sekarang sudah tidak? Sudah tidak. Sudah terbiasa. Ya terus? Terus ke busana kedua tuh yang batik, saya sudah mulai bisa tapi masih kaku-kaku. Yang ketiga ya sudah masih kaku-kaku juga sih, tapi saya dalam hati tidak apa-apa, menang kalah itu tidak apa-apa. Mama sudah pernah bilang sebelum saya naik di atas panggung itu, mama kasih saya, Vero, menang kalah itu tidak apa-apa, yang penting kau berani tampil. Sampai situ di saya otak itu cuma itu. Saya berusaha untuk ikhlas saja begitu. Terus pas sudah pengumuman juara, ternyata saya dapat juara 3 busana batik Papua. Oh, yang pertama. Itu pertama. Di mana? Di Timika, di komunitas Aeromika Model. Tanggal 22 Desember 2020. Setelah itu saya ada ikut lomba lagi sama di komunitas Aeromika Model. Gitu saya ikut, terus kita ikut 3 busana itu. Ikut. Saya dapat juara 2. Wow. Dari 3, 2. Memang. Gaun Imlek. Oke. Temanya tuh Imlek. Oh, oke. Beverly ini sekarang kelas berapa?
Sekarang saya kelas 6. Kelas 6 SD. Iya. Oh, Beverly kelas 6 SD, tapi sekarang tingginya berapa? Sekitar 163-an. Wow, memang tinggi ya. Baru kelas 6 tapi sudah tinggi sekali. Memang cocok untuk jadi seorang model. Bever, terus biasa dipanggil apa? Nama aslinya kan Beverly. Biasa dipanggil sehari-hari apa? Vero. Vero. Iya. Saya panggil Vero atau Beverly ini? Vero bisa. Vero saja ya. Oke. Iya. Oke, Vero. Terus ketika ikut model begitu, bagaimana dengan sekolah? Biasa dengan sekolah bagaimana atur waktu dengan sekolah, terus suka ikut-ikut lomba pertandingan dengan sekolah bagaimana? Waktu itu pertama itu kelas 5. Kelas 5 tuh saya sudah mau ikut-ikut lomba, tapi itu kan masih online, jadi saya masih bikin tugas terus kirim. Tapi ada juga sempat ikut-ikut meet, tapi tugas-tugas saya kirim. Terus kelas 6 itu kita sudah mulai tatap muka. Terus tapi untung tuh di situ tuh kayak banyak ini, jadi mama bisa bikin surat terus antar ke kepala sekolah, jadi bisa izin. Jadi Bisa izin. Fair, kamu nih punya kegiatan model mulai dari sekarang ini. Bagaimana awalnya Bapak dan Mama? Bapak dukung tidak maksudnya? Mungkin atau Bapak awalnya tidak mendukung, terus tiba-tiba mendukung ketika ada hasil. Ataukah memang dari awal Bapak juga sudah mendukung? Dari awal itu Bapak juga tidak tahu. Terus Mama kasih ikut saya lomba pertama. Saya bilang, kayaknya ini bagus, saya ikut-ikut terus. Bapak tahu, Bapak tetap dukung. Sampai sekarang Bapak tetap dukung saya, teman saya dalam satu audisi. Oke. Terus untuk lokal kabupaten di Timika kemarin, Vero sudah memenangkan beberapa event. Terus ceritanya bagaimana sampai bisa main di event nasional itu kemarin? Mungkin Vero bisa menjelaskan kepada kita. Jadi waktu itu saya dapat golden ticket untuk ke Jakarta. Nah di situ tuh saya senang sekali. Tapi di situ tuh di biaya tuh saya kaget sekali. Aduh ini begini. Kalau terdapat juara sama mama rugi sekali tuh. Jadi, tapi sama bilang jangan pikir biaya, tapi harus pikir tuh kok berani saja. Sudah sampai di sana, ikut dari Kabupaten Mimika tuh cuma 2 orang. Saya sama Kakak Zo. Itu pertama. Terus di sana tuh kita dapat sekali banyak materi public speaking, materi kelas beauty, materi kelas acting juga. Kita dapat materi banyak. Terus sampai di situ hari pertama tuh kita banyak sekali kegiatan. Hari kedua malahnya tuh saya ikut lomba batik preliminary night. Itu tuh saya ikut itu. Ada di situ saya tidak kaku, tapi ada karena mungkin saya agak gugup, jadi saya lupa satu gerakan yang saya lupa, dan itu memang di saya otak, kalau saya lupa saya tidak dapat juara sekali nih. Sudah turun, saya dengan mama ke kamar. Besoknya kita latihan untuk opening. Dan malamnya tuh grand final. Terus grand final itu saya takut sekali, saya lihat isap teman-teman dumpu gaya jalan bagus-bagus. Saya masih kaku, dumpu hilis ini tinggi-tinggi sekali, jarum-jarum nih. Sudah karena begitu mungkin saya merasa lain-lain, jadi pas naik itu saya lihat juri pemuka tuh, saya panik, saya takut. Jadi akhirnya saya demam panggung. Jadi saya demam panggung. Terus tapi puji Tuhan
di situ saya berterima kasih sekali karena di situ tuh saya mendapatkan harapan 2. Wow, luar biasa harapan 2. Dan- Viver, kamu bilang demam panggung. Terus tiba-tiba semakin kelama kamu tidak demam panggung. Bagaimana caranya kamu mengatasi supaya tidak demam panggung? Itu caranya gimana? Biar kita ini juga yang dengar ini bisa mengikuti itu. Jadi saya kan banyak sekali ikut-ikut lomba. Terus semua bilang jangan demam panggung, jangan demam panggung. Terus yang waktu lomba di Jakarta itu lomba kedua tuh di Jakarta. Lomba kedua itu tanggal 2, 3, 4 Juni. Di situ tuh karena saya sudah ada pengalaman di bulan Maret, yang itu karena saya sudah mempanggung, saya bilang, oh ini tidak bisa, saya di sini tidak harus demam panggung. Jadi sudah di situ tuh saya tidak demam panggung sama sekali, saya berani tetap juri, saya bikin sapu gaya yang pokoknya yang saya sudah belajar. Nah akhirnya saya bisa tidak demam panggung. Oh, jadi karena biasa, karena yakin sering juara juga, jadi percaya diri besar ya. Iya, percaya diri. Terus waktu teman-teman sekolah tahu Vero seperti ini jadi model, teman-teman reaksinya bagaimana di sekolah? Guru-guru. Waktu itu kan kita masih online, jadi dong cuma chat-chat saya, baru dia bilang, demi Vero, kok ini begitu sekali, kok sudah naik daun toh. Terus saya bilang, biasa saja. Terus kita ketemu di sekolah tuh, dong minta foto-foto di saat, terus dong tek-tek saya baru dong bilang, Vero, kok begitu sekali, nanti kan marah-marah saya. Terus saya bilang, jika kamu kenapa? Terus dong bilang, kok nih terlalu lama ikut sekolah langsung kok sudah tiba di sini nih, kok jangan nanti sama dengan aura karisma itu sudah. Iya. Fer, itu juara 1 umum di Jakarta, Face Model Indonesia. Ya. Seluruh Papua, ada berapa Papua yang ikut bertanding ke Jakarta? Waktu itu dari Kabupaten Mimika ada, dari Sorong juga ada, Iya, dari Manokwari, ada. Raja Ampat, Iya. ada Raja Ampat, ada Jayapura juga. Jayapura ada. Merauke? Merauke tidak ada. Tidak ada. Oh, jadi dari Papua ini juga sebagian ada ke sana ikut ajang ini dan Vero yang juara. Iya. Wow, luar biasa memang. Kita bangga sebagai warga Timika. Vero membawa nama Timika juga secara tidak langsung dan kita ikut senang. Ver, waktu tadi Vero bilang itu biaya sempat kaget. Itu dapat ada tidak sponsor dari mana begitu yang membantu meringankan sedikit untuk Vero dengan Mama dengan tim ke Jakarta kemarin? Jadi kemarin itu Mama sempat lobby ke LP Maka. Iya. Terus lobby itu saya juga ikut-ikut. Saya ikut-ikut dengan beberapa Mama punya teman-teman juga. Iya. Terus ikut-ikut, tunggu-tunggu kita pulang balik. Tapi puji Tuhan LP Maka juga bisa bantu Mama. Luar biasa. Sampai sekarang sudah berapa kali dong bantu terus. Oh, jadi LP Maka ada bantu untuk ini ya. Iya. Oke. Jadi bagaimana? Ini saya lihat di sini ada harapan 2 ini. Harapan 2. Terus ini ada apa ini? Ini apa ini? Putri Cilik Papua Lingkungan 2021. Di mana ini? Di Queen Hope Foundation di Jayapura. Di Jayapura. Juara berapa? Ini? Juara 4. Juara 4 ya. Kalau yang ini 5 ya. Kalau ini pertama ya, pertama ikut. Yang itu keberapa? Lomba ke tiga di itu yang itu paling pertama di provinsi.
Kenapa sampai juara 5? Kenapa turun? Kurangnya di mana? Itu kurangnya mungkin di yang saya tahu saya agak kaku di pas speech competition itu ada kaku juga. Oke. Kalau yang ini harapan 2 ini? Itu lomba paling pertama di nasional. Yang tadi saya cerita yang paling pertama yang saya demam panggung. Jakarta. Ya Jakarta di Lama Tapo Persada Indonesia. Kamu kalau lomba di luar Papua juara 1-2, tapi kalau kamu ikut lomba di Papua sini di provinsi juara 4-5 ini bagaimana ini? Oke, itu coba yang ini coba saya lihat itu. Ini model berprestasi 2022. Ini ajang apa nih? Kemarin sempat diundang sama Lama Tapo manajemen untuk mengikuti mereka undang saya untuk jadi bintang tamu dan juga juri, dewan juri. Itu selama 2 hari. Terus hari ketiga saya jadi tamunya, jadi modelnya begitu. Terus dikasih itu sama Lama Tapo manajemen sebagai model berprestasi. Jadi Vero ini sekarang kalau ada lomba ajang di tingkat provinsi atau kabupaten bisa ikut tidak? Untuk sekarang karena sudah begini sudah tidak bisa lagi. Oh, Vero sudah bukan kelas untuk bermain di kabupaten dan provinsi seperti untuk khusus Papua di sini? Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Ya. Oh, kelasnya sudah nasional ya? Iya. Oh, luar biasa memang saya percaya. Ini coba saya lihat ini yang hadiah kemarin ya, juara 1. Wow, ini Tugu Monas ini ya. Tugu Monasnya ini. Ini yang di Jakarta kemarin ya, juara 1 umum ya. Iya. Mewakili Timika ini. Wah, ini bagaimana? Dengan ini ada apresiasi dari pemerintah atau dari mana begitu? Dari pemerintah ada apresiasi atau belum? Atau pemerintah belum tahu nih? Untuk sekarang belum tahu. Oh iya, pemerintah belum tahu, tapi pasti yakin kalau ke depan itu pemerintah tahu pasti support lah gitu. Ya. Jadi Vero dipanggil untuk di kabupaten atau provinsi di Papua itu hanya dipanggil sebagai tamu atau juri. Iya. Ada sertifikat juri. Ada. Wah, luar biasa memang terbaik. Terus Fer, kamu puas tidak dengan hasil yang kamu dapat sekarang ini? Untuk sekarang ini saya sangat puas dengan saya punya kerja keras. Iya. Karena dari awal itu saya berusaha sama marah-marah begini. Saya tidak dendam tapi saya menjadikan itu sebagai motivasi untuk saya lebih tinggi berjuang sampai saya sudah dapat sekarang begini. Saya berterima kasih untuk sama mama dengan bapak dan saudara-saudara keluarga yang dukung saya. Oke. Fer, kamu ini kan juara nasional kemarin di sana. Ada tidak yang bilang, Vero itu menang karena mungkin mamanya, bapaknya itu kasih juri uang apa gitu. Itu bagaimana? Ada bahasa-bahasa begitu kan tidak? Yang saya dengar sih ada, tapi menurut saya saya terlalu sibuk. Saya sibuk dengan yang saya jalani saja sekarang. Tapi sebenarnya tidak ada begitu. Ada. Maksud saya ada tidak orang harus menang juara itu harus bayar juri begitu? Ada tidak begitu? Kalau untuk yang bayar juri? Iya, supaya dia juara 1. Kalau begitu tuh saya juga tidak tahu ada kah tidak. Tapi pengalaman Vero tidak begitu kan? Tidak, sama sekali murni saja. Murni. Dengan kemampuan yang ada, prestasi yang ada, dengan latihan.
dengan disiplin yang baik, itu yang Vero bawa ke sana kemarin. Iya, Tidak ada bilang isu-isu bilang itu kalau mau menang harus bayar, tidak. tidak ada. Oke, itu ternyata tidak ada ya isu seperti itu. Oke. Terus harapan Beverly untuk atau Vero untuk teman-teman yang lain di Timika yang punya potensi untuk bisa jadi model mengikuti Vero, ini Vero mau sampaikan apa kepada dorang yang nonton sekarang ini? Saya mau sampaikan kalau kalian yang belum prestasinya tinggi, jangan berputus asa. Karena orang sukses itu, kalau mau sukses itu harus berusaha. Tetapi sekarang saya ini belum sukses, tetapi saya juga sedang menjalani proses untuk berusaha untuk menjadi lebih tinggi. Jadi saya pesan untuk teman-teman, tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena menang kalah itu cuman bonus. Yang penting itu kita berani tampil, dan kita jangan salahkan kita berdiri kalau kita ikut terus kita juaranya rendah, tetapi itu menjadikan motivasi bagi kita untuk terus bangkit, untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Fer, penilaian yang membuatmu kemarin juara di Jakarta tuh, juara satu umum tuh apa yang paling mungkin Vero bisa tahu? Itu paling apa yang paling mengungguli dari yang lain? Penilaian. Yang saya tahu yang bikin saya juara tuh, saya percaya diri tuh di sapu tinggi. Tinggi, terus bisa punya kulit. Oke. Sama saya punya mata. Mata. Ya. Rambut? Rambut juga termasuk. Oke, rambut juga. Iya, jadi bagi adik-adik Timika, tetap pertahankan warna kulit, tetap percaya diri tinggi, terus ya rambut tetap menjadi ikon ciri khas kita sendiri. Tidak usah ubah-ubah, itu penilaian orang sana di luar tidak begitu wah. Tetapi kalau kita punya ciri khas sendiri, ternyata ini Vero membuktikan ternyata dia menjadi juara satu umum karena dia mempertahankan ciri khasnya dia, iya kan? Oke, jadi Ver, kalau ini buat teman-teman Persebaya ini yang menonton acara kita ini, syarat untuk menjadi model apa? Yang paling penting dulu. Jangan sampai banyak ini yang pengen jadi model padahal tidak memenuhi syarat juga begitu. Kira-kira yang paling mencolok untuk menjadi syarat seorang model itu seperti apa? Yang paling penting sekarang menurut saya itu percaya diri. Percaya diri? Ya, karena banyak juga saya punya talent-talent yang insecure karena dong kurang badan, kurang bisa dibilang besar, tapi jadi dong kayak insecure, badannya besar dan lainnya tuh kecil. Tapi itu memang juga harus dijaga. Tapi saya bilang dong itu kamu jangan insecure. Terus ada lagi yang penting itu dari kita punya kepandaian, dari kita punya public speaking, kepandaian itu juga penting. Penting ya. Iya. Jadi bukan asal gaya ini saja tapi wawasan tidak ada, itu juga belum bisa ya. Oh, jadi yang utama adalah percaya diri, percaya dengan diri kita bahwa diri kita bisa ya. Yang kedua adalah harus mempunyai public speaking yang baik, wawasan cara berbicara yang baik. Oke. Oh, seperti itu ya. Aduh, sekarang sudah juara satu umum nasional nih. Apalagi mewakili Papua dan khususnya dari Timika. Sekarang ini mau kemana lagi setelah juara satu ini nasional ini? Ini mau kemana coba? Karena kamu tidak bisa bertanding di kabupaten atau provinsi. Nah sekarang ini kamu dari nasional ini mau bertanding kemana? Sekarang
Saya lagi mempersiapkan diri saya untuk bertanding di Thailand. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Di Thailand, ini tanggal berapa nanti bertanding di sana? Tanggal 7 sampai tanggal 14 Juni. Wow, luar biasa. Jadi dari nasional ada berapa orang yang ikut ke sana? Ada 2 orang. Oh, 2 orang. Iya, Oh, siapa kalau yang satu temannya sempat tahu? Dari mana dia? dari Dari Dugama. Dugama. Iya, Jadi kalian bersaing dengan teman-teman di sana iya. di Thailand. Wow, kami doakan supaya kalian berdua borong semua kemenangan yang ada di sana. Nanti di sana bertanding dengan anak-anak Thailand. Ada Atau? 25 negara. Wah, 25 negara. Iya. Nanti di sana. Iya. Waduh, luar biasa ini yang nonton acara ini. Kalau pemerintah lihat ini pasti sangat mendukung. Atau dari sektor pengembangan bakat dan minat buat anak-anak muda, khususnya seperti Vero ini pasti akan didukung. Terus bagaimana? Sudah ada sponsor untuk ke sana? Sampai sekarang Masih pending. masih lobby-lobby. Iya. Kayak gitu ya. Oke, mungkin ada pemerintah yang mau support ke ini, ke Thailand. Belum ada. Belum ada, mungkin belum sampaikan ke pemerintah untuk bisa mensupport ya. Kita usahakan dengan informasi ini pasti pemerintah dari Dinas Pariwisata mungkin mereka bisa mendukung, mensupport untuk atau dari mengenai yang berbau kepemudaan mungkin bisa mendukung Vero untuk ke sana. Ya, saya mendoakan dan juga mendukung Vero untuk ke sana ya supaya Vero bisa membawa nama Timika juga. Kita juga cukup bangga, senang mendengar Vero sudah berjuang seperti ini. Oke, Ver. Terus setelah dari Thailand nanti kalian lomba lanjut kemana lagi? Ada jadwal padat begitu? Ada. Wah, memang. Dari Thailand nanti kemana? Ke Cina. Ke Cina ya? Iya. Oh, ke Cina? Kompetisi untuk ke Cina. Oh, kompetisi di Cina lagi ya? Dengan yang sama, tema yang sama? Berbeda. Oh, dengan berbeda. Oke. Sekarang Fer mempersiapkan diri berarti latihan di rumah? Latihan. Ada sanggar di rumah atau ikut sanggar mana? Sekarang di sanggar mana? Sekarang tuh mama ada buat sanggar, jadi Nama sanggarnya apa? Mamruk Models Management. Oh, memang mantap. Sudah banyak juga teman-teman yang ikut di sanggar Sudah Mamruk. banyak, hampir 30. Wah, luar biasa melahirkan bibit-bibit emas nantinya di situ. Jadi tiap hari latihan di situ. Apa yang dipertajam latihannya Vero untuk persiapkan ke Thailand? Bahasa Inggrisnya atau apanya? Saya lebih mau fokus ke bahasa Inggris sama public speaking. Oke, sudah. Weverly, terima kasih sudah datang dan berbincang dengan kita. Terima kasih. Nanti nanti kita akan undang lagi ketika pulang mungkin dari Thailand, dari Cina. Nanti kita undang lagi bagaimana. Kita tunggu hasil yang baik dari Thailand dan di Cina sana. Kita penasaran Vero akan dapat juara berapa lagi. Oke. Iya, oke. Ver, makasih ya.